Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, di sini ada tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat diarahkan dan dapat menjelaskan definisi halal dan haram dengan benar. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, kita lihat dulu video pembelajaran ya anak-anak. Baik. Hari ini ya. Baik, Ibu. Sahabat Sobi, saat membeli makanan, kita sering melihat gambar atau logo halal pada bungkus atau kemasannya. Logo halal menandakan bahwa makanan tersebut telah dijamin halal atau boleh dikonsumsi. Persoalan halal dan haram adalah salah satu aspek hukum dalam ajaran Islam yang sangat penting kita ketahui. Halal dan haram merupakan batas antara yang hak atau benar dan yang batil atau salah. Dalam hidup sehari-hari, hampir setiap saat kita berhadapan dengan masalah halal dan haram. Maka menjadi kewajiban bagi kita umat muslim untuk mengetahui dengan bersungguh-sungguh belajar masalah halal dan haram. Mari kita pelajari hukum halal dan haram. Definisi halal dan haram. Secara umum, halal adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. Sedangkan haram adalah sesuatu atau kegiatan yang tidak diizinkan, tidak dibolehkan, atau dilarang untuk digunakan atau dilaksanakan. Secara khusus, halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi, atau dilakukan. Sedangkan haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi, atau dilakukan. Minuman atau segala hal yang digunakan oleh umat muslim. Dasar hukum halal dan haram. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum utama dalam ajaran Islam. Segala yang dihalalkan dalam Al-Quran adalah pasti halalnya, dan segala hal yang diharamkan dalam Al-Quran maka sudah pasti haramnya. Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." Quran Surat Al-Maidah ayat 87. Dasar hukum yang kedua adalah Al-Hadis. Al-Hadis atau As-Sunnah adalah perkataan atau sabda, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam. Al-Hadis atau As-Sunnah merupakan sumber hukum yang kedua setelah kitab suci Al-Quran dalam menetapkan hukum dan peraturan agama, termasuk masalah halal dan haram. Al-Hadis atau Sunnah berfungsi menjelaskan hal-hal yang dimaksudkan oleh Al-Quran, menerangkan hukum-hukum yang tidak tersebut secara jelas dalam Al-Quran, dan merinci hal-hal yang dinyatakan
diterapkan secara umum di dalam Al-Quran. Allah berfirman, mereka kami utus dengan membawa keterangan-keterangan atau mukjizat dan kitab-kitab, dan kami turunkan Al-Dzikr atau Al-Quran kepadamu, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan agar mereka memikirkan. Quran Surat An-Nahl ayat 44. Dasar hukum Islam yang ketiga adalah ijtihad. Ijtihad adalah pengerahan segala upaya, pengetahuan, kemampuan, terutama kemampuan daya pikir yang dimiliki para mujtahid untuk menggali dan menemukan hukum-hukum syariat. Nah, siapa yang berhak melakukan ijtihad dan memberikan fatwa? Orang yang bisa melakukan ijtihad hanya para ulama yang memiliki syarat mujtahid. Di Indonesia, ulama yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia yang bisa berijtihad dan memberi fatwa atas hal-hal yang dipertanyakan oleh masyarakat tentang boleh tidaknya sesuatu dalam hukum Islam. Fatwa ulama yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia lebih banyak berkaitan dengan kehalalan makanan, minuman, pakaian, obat, atau bahan-bahan yang akan digunakan oleh umat Islam. Oke anak-anak, tadi sudah melihat video pembelajaran terkait halal dan haram. Nah, Ibu sekarang akan memberikan LKPD untuk dikerjakan per kelompok. Baik, Ibu. Oke, silahkan. Oke, sudah? Sudah, Ibu. Oke, silahkan perwakilan dari kelompok 1. Teman-teman, aku akan mempresentasikan tentang halal dan haram. Andi membeli cemilan pedas yang sudah ada label halalnya dari MUI, berarti ini halal. Siti meminum minuman bersoda yang tidak jelas dan label halalnya atau tidak, berarti ini haram ya. Budi menemukan uang di jalan lalu ia gunakan untuk membeli makanan haram. Dina membuang nasi yang masih layak makan karena merasa sudah kenyang, haram. Ali membantu ibunya membuat kue dengan bahan-bahan halal dari pasar, halal. Tadi membeli ikan bakar di warung, ternyata dibakar ditungku bekas daging babi, berarti haram. Pak Joko membeli ayam potong dari pasar, ayamnya halal tetapi penyembelihan tidak sesuai syariat, berarti ini haram. Sudah, Ibu. Iya, terima kasih Aida. Ya, Ibu. Oke, anak-anak berarti sudah paham ya terkait halal dan haram. Sudah, Ibu. Oke anak-anak, nah, Ibu akan mengulas kembali terkait halal dan haram ya. Iya. Nah, di sini ada definisi halal dan haram. Halal berasal dari kata halal yang artinya dibolehkan atau diizinkan. Secara istilah, halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk dikonsumsi, digunakan, atau dilakukan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 168 yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Nah, selanjutnya yaitu definisi haram. Haram berasal dari kata harama yang artinya dilarang. Secara istilah, haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam untuk dikonsumsi, digunakan, atau dilakukan. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 3 yang artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih
titipan atas nama Allah. Selanjutnya yaitu ciri-ciri makanan dan minuman halal, yaitu tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti daging babi, darah, bangkai, dan alkohol. Nah, yang kedua, diolah dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiga, diperbolehkan dengan cara yang halal, bukan hasil curian atau rampasan. Yang keempat, memiliki sertifikat halal dari lembaga yang berwenang, yaitu MUI. Nah, di sini juga yang terakhir, bersih dari najis dan tidak menjijikkan, tidak membahayakan kesehatan. Nah, selanjutnya ciri-ciri makanan dan minuman yang haram itu seperti apa sih? Nah, di sini yaitu mengandung bahan-bahan yang diharamkan. Nah, di situ tuh terdapat daging babi, darah, bangkai, dan lain-lainnya yang mengandung alkohol atau yang memabukkan. Yang ketiga, berasal dari hewan yang disembelih, yang tidak disembelih sesuai syariat Islam. Nah, yang keempat, didapatkan dengan cara yang tidak halal seperti mencuri, merampas. Yang kelima, mengandung zat-zat berbahaya yang membahayakan kesehatan. Yang keenam, menjijikan atau kotor. Nah, di sini juga ada hikmah mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Apa sih hikmahnya? Nah, di sini itu hikmahnya itu memelihara kesucian jiwa, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga kesehatan tubuh dan pikiran, terhindar dari berbagai penyakit, menjaga keseimbangan spiritual dan fisik, mendapatkan keberkahan dalam hidup. Yang terakhir, membantu akhlak dan perilaku yang baik. Hikmah mengonsumsi makanan dan minuman yang haram. Nah, hikmahnya itu apa? Yaitu dapat merusak kesehatan tubuh, mengurangi spiritual dan akhlak, doa tidak dikabulkan, mendapatkan dosa dan azab, dan yang terakhir menjauhkan diri dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, cukup sekian untuk pemaparan materi hari ini. Anak-anak sudah paham? Sudah, Ibu. Sudah, alhamdulillah. Nah, sekarang Ibu mau membagikan